pokoknya makanya Bayoto kali pernah boleh sakit tidak pemanggilan meninggal. Yang pertama dan yang paling awal biasa saya sampaikan kepada teman-teman muda yang mulai suka dengan pesan haji itu adalah tentang etika. Bagaimana etika berkeris yang kadang menjadi hal yang terkesampingkan. Salah satunya adalah bagaimana etika untuk menyerahkan keris kepada orang yang lebih tua atau kepada yang lebih muda. Menyerahkan keris pada yang lebih tua itu tata caranya biasanya pun menawi pulau badhe masrahaken pusaka diantun yang lebih tua menika posisina kurang lajeng sawangke yang lebih tua akan menerima di bagian tengah atau biasanya di pangkal. Jadi kalau misalnya kita menyerahkan keris ke yang lebih tua itu dianggap tidak etis atau tidak sopan karena posisi ujung menuju ke yang lebih tua. Makanya dalam memberikan keris atau menyerahkan keris ke yang lebih tua kita pegang ujung gandar, kemudian baru kita serahkan seperti ini atau bisa juga seperti ini. Kemudian kalau misalnya yang lebih tua menyerahkan, kita terima di ujung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melolos keris atau mengeluarkan keris dari sarung. Sering saya lihat, ya mungkin karena belum tahu, kadang melolos keris, kadang juga posisi kenceng, biar bunyi seringnya itu nyes di hati katanya, lebih mantep. Tapi pada dasarnya dalam etika berkeris itu kita melolos bukan melolos gila, tapi melolos sarung. Nah di sini ada yang namanya ricangkrik, ini sebagai tempat untuk madan pakai jempol. Nah terus pun biasanya enten ingkang agak susah ya. Nah ketika sudah keluar sedikit, ini kita pelan-pelan sesedikit mungkin tidak menghasilkan gesekan dan tidak menghasilkan. Karena apa? Karena gesekan yang begitu keras itu juga akan lama-lama merusak. Nah setelah gula keluar, waraka kita taruh di tempat yang aman. Apalagi waraka beragah itu sangat rentan untuk patah. Kita taruh di tempat yang aman. Kemudian kita menghormati sang empu, kemudian menghormati pemilik. Nah setelah itu dilakukan, kita mau mengamati keris biasanya. Nah posisi keris ditaruh di kuku supaya tidak kena keringat, karena keringat itu merupakan cairan yang mengandung asam yang akan memicu karat pada bidang. Nah ini sepuas mungkin mengamati, bisa dibulak-balik atau sekedar begini, yang penting kita tidak menyentuh bidang. Pantangan juga kadang penasaran, wah ini mesinnya ini
suntik. Nah itu juga tidak etis. Biarkan bila pada posisinya, nggak usah kita nggak usah terlalu penasaran untuk menjentik bila itu suaranya, kecuali mungkin punya kita sendiri. Resiko ting apa dung apa, nah ini ada suaranya tersendiri masing-masing bilang, tergantung bahan dan kematangan tempat. Nah setelah kita puas mengamati, baru kita memasukkan, ambil warangka, kemudian kita masukkan sedikit biar pas, biasanya melewati ini, karena kadang bersentuhan dengan sambungan antara dadar dengan gumbes, dan bagian ini gumbes ya, yang di dalam itu agak susah. Nah, ini dibiarkan benar-benar sudah aman masuk, baru dimasukkan warangka. Nah setelah itu kita akan ke Yangpu. Nah tentu sebelum kita nanteng sebuah pusaka milik orang lain, tentu juga harus izin, karena belum tentu yang punya keris itu membolehkan pusakanya untuk dilihat orang lain. Nah itu sedikit penjelasan tentang bagaimana etika keris, selain cara memakai keris pada saat kita menggunakan pakaian atau busana kejawen. Ini merupakan tata cara yang paling awal kita kenal. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini saya berbicara dari melihat pengalaman dulu, tidak berbicara lebih jauh. Yang ketiga, kadang kita kesusahan untuk nyengkelit keris sampai nyambat kerisku sengklitno, susah madosi apa lempitan stagen itu. Ini caranya dari kanan saja. Ini stagen masuk lipatan pertama, kan ada 3 lipatan. Setelah efek kamus baru stagen lontong. Nah, lipatan pertama masuk ini dari kanan, posisi kalau ini seloroknya di depan ya, di luar ya. Kalau itu belewah itu di luar, baru diputar. Nah kemudian ditarik sedikit, jangan sampai warangka ini mepet ke stagen, karena sampai saat ini posisi nyengklit keris yang paling elegan dan etis untuk atar-atar ini seperti itu. Jadi ditarik sedikit, setelah masuk tarik sedikit, ya paling tidak jaraknya segini, paling tidak. Itu sedikit pengetahuan yang mungkin sudah banyak yang tahu, terutama yang bisa menggunakan pakaian kejawen. Jadi sudah galitan kali keraton biasanya pun wonten sami mangertos. Angin mbok bilih wonten sedherek ingkang belum berpengalaman, itu bisa menjadi pengetahuan kita malam ini. Prakteknya betul. Jadi Prakteknya betul. menawi badhe pun praktekkan, monggo. Ini pun udah paham. Sampun paham nggih? Lalu kita masuk ke keris itu sendiri.